Video kali ini kita akan mereview sebuah film yang rilis pada tahun 2016, yang mana film ini berkisah tentang dua orang pastor yang akan melakukan misi perjalanan dalam rangka pelayanan mereka ke suatu pulau yang ada di Jepang. Bagaimana kisah dari kedua pastor ini dan tantangan apa saja yang akan mereka hadapi di pulau tersebut? Mari kita saksikan alur cerita dari film Silence. Adegan film ini dimulai dengan sebuah surat yang berasal dari Pastor Ferreira yang menceritakan tentang sekelompok biarawan yang menjadi tawanan dan akan dihukum oleh pemerintah Jepang. Atas perintah Gubernur Nagasaki, mereka dibawa ke sebuah tempat yang mereka sebut neraka. Di sana mereka disiram dengan air panas oleh pasukan Jepang dan akhirnya mereka diikat di tiang, kemudian para pasukan Jepang melanjutkan untuk menyiksa mereka. Hal ini yang kemudian membuat dua orang pastor muda yang bernama Pastor Sebastian dan Pastor Garupe berniat untuk pergi mencari keberadaan Pastor Ferreira di Jepang. Pastor Sebastian dan Pastor Garupe melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah kapal Cina. Di kapal tersebut mereka bertemu dengan seorang Jepang yang bernama Kichijiro. Mereka pun meminta Kichijiro untuk menjadi pemandu mereka dalam perjalanan ke Jepang dengan dijanjikan bayaran. Akhirnya mereka pun tiba di Jepang, tepatnya di desa Tomogi. Di sana Pastor Sebastian dan Pastor Garupe bertemu dengan seorang pria dan beberapa penduduk desa yang ternyata adalah orang Kristen. Mereka pun diajak oleh pria itu agar segera bergegas pergi dari tempat itu. Pria itu mengatakan bahwa sudah banyak pembunuhan terhadap orang-orang yang diketahui beragama Kristen. Orang Kristen di desa tersebut ternyata tidak lagi memiliki imam yang memimpin mereka. Dan selama ini mereka melakukan ibadah hanya dipimpin oleh seorang pria yang hanya bisa melakukan sakramen baptisan. Kemudian terlihat Pastor Sebastian dan Pastor Garupe yang sedang duduk di luar menikmati udara segar. Namun tiba-tiba ada dua orang yang melihat mereka dari seberang bukit. Mereka berdua pun langsung kembali ke rumah dan bersembunyi di sana. Malam harinya ada suara yang memanggil mereka dari luar rumah. Namun karena sudah diperingatkan oleh penduduk desa, mereka pun tidak berani membuka pintu tersebut. Namun Pastor Sebastian yang merasa bahwa orang yang memanggil mereka adalah orang Kristen, akhirnya membuka pintu tersebut. Dan benar, ternyata dua orang yang melihat mereka di seberang bukit tadi siang telah mengikuti mereka dan meminta agar Pastor Sebastian dan Pastor Garupe untuk datang ke desa Goto di mana mereka tinggal. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan berbincang. Ternyata Kichijiro lah yang memberitahu kepada penduduk lain bahwa ada dua orang pastor yang datang ke Jepang. Dan juga diketahui bahwa Kichijiro adalah seorang Kristen, namun 8 tahun lalu ia menyangkal imannya karena takut dibunuh oleh pemerintah Jepang. Singkat cerita, Pastor Sebastian akhirnya pergi seorang diri ke Goto, dan Pastor Garupe tinggal bersama penduduk desa Tomogi. Pastor Sebastian pergi menaiki perahu ke desa Goto, dan setibanya di sana, ia terkejut melihat beberapa orang yang mendekati perahunya. Namun ternyata orang-orang ini adalah orang Kristen. Pastor Sebastian melayani para penduduk di desa Goto dengan perjamuan kudus dan sakramen baptisan. Kemudian ia berbincang dengan Kichijiro. Kichijiro pun menceritakan bahwa keluarganya dibakar hidup-hidup oleh pemerintah Jepang. Hal itu membuat ia harus hidup dalam ketakutan. Namun akhirnya ia merasa bahwa Tuhan masih memberikan ia kesempatan ketika ia bertemu dengan Pastor Sebastian dan Pastor Garupe. Akhirnya Pastor Sebastian kembali ke desa Tomogi. Di sana ia mendapat kabar bahwa seorang penduduk desa telah ditangkap oleh pemerintah Jepang dan mereka pun tiba di sebuah bukit untuk melihat pasukan Jepang yang sedang menginterogasi penduduk desa Tomogi dikarenakan tersiar kabar bahwa ada dua orang pastor di desa tersebut. Mereka mengancam jika dalam 3 hari mereka tidak dapat informasi mengenai keberadaan para pastor, maka mereka akan mengambil 4 orang tawanan untuk dibawa ke Nagasaki. Malam harinya, Pastor Sebastian dan Pastor Garupe berdiskusi dengan penduduk desa. Mereka berencana untuk pergi meninggalkan desa Tomogi agar supaya pemerintah Jepang tidak lagi datang ke tempat itu. Akhirnya penduduk desa sepakat untuk melindungi Pastor Sebastian dan Pastor Garupe agar bisa tetap melakukan pelayanan kepada penduduk desa. Namun itu berarti harus ada 4 orang yang akan ditangkap oleh pemerintah Jepang. Mereka pun berdiskusi siapa yang akan diserahkan sebagai bentuk pengorbanan atas konsekuensi mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Sempat terjadi keributan ketika mereka hendak memutuskan siapa yang harus mati. Namun akhirnya mereka sepakat
setelah memilih Kichijiro menjadi orang keempat yang akan diserahkan sebagai tawanan. Akhirnya tiba saatnya ketika pemerintah Jepang datang kembali ke desa Tomogi. Mereka pun tidak mendapat informasi apa-apa mengenai Pastor Sebastian dan Pastor Garupe. Akhirnya 4 orang penduduk desa tersebut harus dibawa ke Nagasaki, termasuk diantaranya Kichijiro. Sebelum dihukum, mereka diberi kesempatan untuk menyelamatkan nyawa mereka, yakni dengan cara meludahi sebuah salib yang sengaja dibawa oleh pemerintah Jepang sebagai salah satu cara untuk menemukan siapa yang beragama Kristen. Akhirnya dari 4 orang yang menjadi tawanan, hanya Kichijiro yang meludahi salib tersebut dan menyangkal imannya. Ia pun diizinkan pergi karena dianggap bukan beragama Kristen. Ketiga orang lain yang mempertahankan iman mereka digantung di kayu salib di atas batu karang dengan menghadap ke laut. Tujuannya adalah agar mereka tenggelam ketika air laut naik sampai ke atas kepala mereka. Seorang tawanan yang bernama Mokichi terdengar menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan tanpa henti-hentinya, hingga akhirnya ia mati setelah 4 hari bertahan di kayu salib. Akhirnya jasad ketiga orang tersebut pun diturunkan dan dibakar. Akhirnya Pastor Sebastian dan Pastor Garupe melanjutkan perjalanan mereka. Pastor Garupe pergi ke Hirado untuk mencari Pastor Ferreira, dan sebaliknya Pastor Sebastian memilih untuk kembali ke desa Goto. Sesampainya di Goto, Pastor Sebastian terkejut melihat semua rumah telah dihancurkan dan tidak ada satupun penduduk desa yang tersisa. Hal itu membuatnya sangat terpukul dan hampir membuatnya menyerah. Namun akhirnya ia tetap melanjutkan perjalanannya dan tiba-tiba ia bertemu dengan Kichijiro yang melarikan diri. Mereka pun tiba di sebuah rumah dan beristirahat di sana. Setelah itu, Pastor Sebastian melanjutkan perjalanannya dan tiba di sebuah sungai. Di sungai itu ia meminum air sungai tersebut karena sudah sangat kehausan. Namun tiba-tiba ia melihat wajah Yesus dari pantulan air sungai tersebut. Tanpa ia sadari, beberapa pasukan Jepang sudah berdiri di sekelilingnya. Dan kemudian Pastor Sebastian pun ditangkap setelah mereka berhasil menemukan barang bukti berupa tas yang berisi salib dan Alkitab, serta peralatan lainnya yang biasa dibawa oleh seorang pastor. Ternyata Kichijiro lah yang memberitahu tentang keberadaan Pastor Sebastian dengan imbalan uang. Kemudian Pastor Sebastian dikumpul bersama dengan para tawanan lain. Pastor Sebastian yang terlihat sangat ketakutan tanpa sadar telah mengatakan hal yang tidak sepantasnya. Namun ia segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Seorang perempuan bernama Monica mengatakan bahwa mereka tidak takut mati sebab mereka yakin ketika mereka meninggal, mereka akan pergi ke Firdaus atau surga. Iman dari Monica membuat Pastor Sebastian menjadi semangat lagi dan semakin teguh menjalani penderitaan yang sedang ia hadapi. Besokan harinya, Pastor Sebastian dibawa ke Nagasaki. Di sana ia dikurung dalam sebuah penjara kecil bersama dengan para tawanan lainnya. Di sana ia tetap meyakinkan para tawanan agar tidak berpaling dari iman mereka kepada Tuhan. Kemudian Pastor Sebastian dipertemukan dengan para petinggi di Jepang, dan mereka mengatakan jika ada sesuatu yang Pastor Sebastian butuhkan, maka jangan segan untuk memberitahukan pada mereka. Segala macam cara dilakukan untuk membujuk Pastor Sebastian agar ia menyangkal imannya, namun tidak satupun berhasil. Kemudian Pastor Sebastian dibawa kembali ke dalam penjara tempat para tawanan lain berada. Lalu nampak 5 orang tawanan yang sedang duduk berlutut di depan para pasukan Jepang. Kemudian seorang dari pasukan tersebut mengatakan bahwa untuk mereka bisa selamat cukup dengan menginjak gambar Yesus. Namun karena tidak seorang pun yang menginjak gambar Yesus tersebut, akhirnya salah seorang dari tawanan yang bernama Juan dibunuh dengan sebuah pedang yang memotong kepalanya hingga terpisah dari tubuhnya. Kemudian Kichijiro dipanggil oleh pengawal yang memenggal kepala Juan dan menyuruhnya untuk menginjak gambar Yesus. Dan seperti biasa, Kichijiro menyangkal lagi imannya dan berhasil lolos dari tempat itu. Beberapa hari kemudian, Pastor Sebastian dibawa ke sebuah pantai. Di sana ia bertemu dengan sahabatnya, yakni Pastor Garupe, yang juga sudah ditangkap oleh Jepang. Terlihat juga beberapa tawanan yang diikat dengan tikar, kemudian dibawa ke sebuah kapal. Ternyata para tawanan ini akan ditenggelamkan di laut, dan tikar yang diikatkan ke tubuh mereka membuat mereka tidak bisa menyelamatkan diri dan akhirnya akan mati tenggelam. Pastor Garupe yang tidak sanggup melihat hal itu kemudian berenang untuk menyelamatkan mereka. Namun hal itu malah membuatnya terbunuh. Nampak seorang pengawal berbicara kepada Pastor Sebastian bahwa semua ini adalah kesalahannya karena tidak mau menyangkal imannya dan membuat banyak orang terbunuh.
Selanjutnya nampak Pastor Sebastian yang sudah kembali ke sebuah rumah. Di sana ia akhirnya bertemu dengan Pastor Ferreira. Pastor Sebastian bertanya kepada Pastor Ferreira tentang berita yang beredar mengenai dirinya yang telah murtad. Pastor Ferreira menceritakan bagaimana ia digantung secara terbalik, yang mana penderitaan itu membuat dirinya harus menyangkal imannya. Ia pun mengatakan bahwa kekristenan tidak mungkin tumbuh di Jepang, sebab sangat sulit bagi orang Jepang untuk menerima Yesus sebagai anak Allah. Namun tidak satupun yang dikatakan Pastor Ferreira bisa mengubah pendirian Pastor Sebastian. Kemudian Pastor Sebastian dibawa kembali ke dalam penjara. Tidak jauh dari tempat itu, terdengar suara jeritan yang ternyata adalah suara dari para orang Kristen yang ditawan dan digantung secara terbalik. Pastor Ferreira pun nampak berusaha meyakinkan Pastor Sebastian bahwa hanya dia yang bisa menolong para tawanan itu dengan cara menyangkal imannya. Kemudian ia memutuskan untuk melakukan hal yang selama ini tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Ia pun menginjak gambar Yesus tersebut, dan para tawanan pun akhirnya dibebaskan. Setelah kejadian itu, Pastor Sebastian dan Pastor Ferreira ditugaskan oleh pemerintah Jepang untuk memeriksa barang-barang yang masuk ke Jepang dan menyingkirkan barang tersebut apabila ditemukan simbol-simbol Kristen. Singkat cerita, Pastor Sebastian pun menikahi seorang wanita Jepang. Di rumahnya ia kedatangan seorang tamu yang ternyata adalah Kichijiro. Pastor Sebastian sangat senang bisa bertemu lagi dengan Kichijiro. Namun ia terkejut ketika Kichijiro memanggilnya dengan sebutan pastor, sebab ia merasa bahwa dirinya sudah gagal menjadi seorang pastor karena telah menyangkal imannya dengan menginjak gambar Yesus. Sejak saat itu, pemerintah Jepang memberlakukan pemeriksaan berkala. Bahkan Pastor Sebastian pun harus menginjak gambar Yesus setiap kali pemeriksaan itu dilakukan. Nampak Kichijiro yang juga turut diperiksa saat itu kedapatan membawa kalung jimat yang dimana di dalam bungkusan itu terdapat batu kecil yang bergambar Yesus. Kichijiro pun ditangkap karena dianggap sebagai pengikut agama Kristen. Kemudian diceritakan bahwa Pastor Sebastian tidak lagi pernah berbicara tentang Tuhan atau bahkan berdoa hingga akhirnya sampai pada hari di mana ia meninggal. Namun ada satu hal menarik dari akhir cerita tentang Pastor Sebastian. Di saat penguburannya, istrinya meletakkan sesuatu di dalam tangan Pastor Sebastian. Ternyata yang diletakkan istrinya adalah sebuah salib kecil yang mana membuktikan bahwa hingga akhir hidupnya Pastor Sebastian masih tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan film pun selesai.